Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bu Susiasih, lengkapnya Untung Susiasih SHMH. Ya. Untung ada Bu Susi kira-kira ya. Nah, gitu. Dan ada Bu Firka Dewi. Gitu. Itu kedatangan kami. Yang pertama kami terima kasih. Sebenarnya rencana kami hanya menyerahkan surat, tetapi ketika kami berkomunikasi, apakah memungkinkan bisa beraudiensi, ternyata bisa diterima. Alhamdulillah. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertanda bahwa perbaikan hukum, khususnya pengawasan di hakim-hakim kita, bisa maksimal, sehingga kita harapkan ke depan pemegang palu keadilan itu benar-benar memutus perkara dengan adil dan memang memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami memang tadi sudah menyerahkan surat di bagian penerima surat nomor 10 TAKA tanggal 10 Juli 2026 dan sudah mendapatkan tanda terima tentang permohonan pengawasan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa ini kami ajukan? Pertimbangannya adalah, pertama, perkara ini kami tegaskan bukan perkara orang per orang ya. Misalnya bukan perkara atas nama Roy Suryo atau Tifauziah Tiasuma atau Kurniati Royani, Rustam Effendi dan Rizal Fadil, kendati 5 orang ini yang hari ini memang berstatus tersangka, 2 sudah terdakwa dan hari ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara 300 garing PTB garing 2026 garing PN. Kemudian ada yang satunya dengan nomor perkara 301, jadi 300 dan 301. Selamat datang Bang Jimmy Mokolensang, ini juga anggota tim kami, Pak Mulyadi, bagian biro penerimaan tamu-tamu kita diterima. Nah, tetapi kami tegaskan ini bagian dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang ingin agar polemik masalah ijazah Saudara Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, itu tuntas. Nah, tuntasnya itu adalah manakala ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini. Nah, kami menganalisa ada kemungkinan bahwa yang diharapkan rakyat ini tidak akan terjadi, yakni putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Dengan modus operandi apa? Kami khawatir ada intervensi kepada hakim-hakim, sehingga hakim tidak mau masuk ke pokok perkara, dan kemudian menghentikan kasus ini mungkin dalam eksepsi, atau mungkin dengan putusan di proses permohonan pra-peradilan, yang akhirnya kalau ini yang terjadi, maka masalahnya akan menggantung dan akan menjadi beban sejarah seluruh rakyat Indonesia. Karena sejatinya semua pihak, termasuk Insinyur Joko Widodo sendiri, berulang kali menyampaikan secara langsung, dan juga kuasa hukumnya akan hadir di persidangan. Sehingga memang tidak boleh ada intervensi apapun kepada majelis hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyebabkan hakim tidak masuk pokok perkara dan membuat bangsa kita ini menggantung di masa depan. Dan ini sudah bagus, kita apresiasi Saudara Joko Widodo mau memproses ini ke proses hukum, sehingga polemik ini tidak kami harapkan. Silakan Pak Haji Mehmet, ya, beliau aktivis juga. Pak Ismet maksud saya, mohon maaf. Silakan duduk, Pak. Jangan sampai kasus ini menggantung dan tidak akan pernah ada kejelasan, sehingga ini menjadi beban warisan sejarah. Misalnya kalau selesai hanya di tengah dan itu bagian dari upaya agar tidak masuk pokok perkara, maka kita selamanya akan digantung dengan perkara ini. Dan kami harapkan Komisi Yudisial bisa ikut melakukan pemantauan agar tidak ada intervensi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, sehingga perkara ini akan melayani kepentingan politik tertentu sehingga tidak masuk pokok perkara. Dan tentu saja kita juga butuh membuktikan kebenaran dari pernyataan Saudara Joko Widodo yang konon dirinya bersiap akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dan kami tidak ingin lagi ada bagian dari anak bangsa menjadi korban kasus ijazah ini, karena sebelumnya kami menangani Gus Nur atau Sugi Nur Haja dan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Surakarta yang divonis 6 tahun, itu juga tanpa kejelasan status ijazahnya.
dan ijazahnya tidak pernah dihadirkan, dan Saudara Joko Widodo juga tidak pernah diambil keterangan sebagai saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja apa yang kami harapkan ini tidak mungkin bisa kami sampaikan secara pribadi, mandiri atau bersama tim kami. Perlu ada sinergi. Dan sinergi ini kami bangun ke sejumlah aktivis agar ikut mengawal kasus ini. Termasuk tentu kami butuh bantuan sinergi dari lembaga Komisi Yudisial yang memang secara konstitusional memiliki tugas dan kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mengawasi hakim-hakim kita. Bahkan tadi saya dapat informasi sejak pencalonan pun sudah dilibatkan, dan apalagi ini dalam menjalankan fungsinya pemegang palu persidangan, tentu Komisi Yudisial berkepentingan bahkan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ikut mengawal dan mengawasi kasus. Karena itulah kami tadi serahkan surat agar Komisi Yudisial bisa terlibat untuk memberikan pengawalan, pengawasan terhadap jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah bergulir gitu. Nah, yang ketiga, memang yang paling penting adalah kami tidak ingin kasus ini kemudian dijadikan semacam tunggangan politik pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya, atau bahkan hanya mencari selamat diri sendiri dengan mengorbankan perjuangan rakyat yang selama ini mengawal kasus ini karena ingin jawaban yang tuntas. Sekali lagi, kami juga di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sejak pertama menangani kasus ini bukan karena motif membela pribadi atau orang tertentu, tapi membela kepentingan rakyat. Dan informasi Pak, perlu kami sampaikan, kami menangani perkara ini pro bono atau cuma-cuma. Jadi layanan hukum, bukan jasa hukum, sehingga sifatnya pro bono. Sehingga atas 3 pertimbangan itulah kami hadir. Dan insya Allah ini Pak ada perwakilan kami yang lain nanti juga bisa menyampaikan paparannya kenapa ikut mengawal kasus ini, dan Pak Sunarko juga sudah lama terlibat sehingga di ujung perjalanan kasus ini kami tidak ingin tiba-tiba kami kehilangan objek perkara dan tiba-tiba seolah-olah perkara ini selesai begitu saja, padahal yang harus dipastikan itu adalah Saudara Joko Widodo hadir dan menunjukkan ijazahnya, dan jika ijazahnya itu memang ternyata sama dengan apa yang selama ini sudah beredar di media, yakni selembar dokumen dengan tulisan UGM dengan nama Joko Widodo, yang di situ ada foto pria berkumis tipis dengan kacamata tebal, telinga lebar, bibir tebal, yang masyarakat secara nalar logika sederhana sudah meyakini itu bukan foto Joko Widodo, dan itu menjadi bukti atau setidaknya hari ini indikator yang kuat bahwa ijazah itu palsu. Bahkan Rustam Effendi, kemudian Rizal Fadilah itu sudah membuat aduan baru di Barreskrim, bukan hanya mensinyalir ijazah itu palsu, bahkan mereka sudah sampai pada fakta ada pembuatnya, ada tempat membuatnya, ada eksekutornya, ada dalang di balik pembuatan ijazah itu, yang hari ini memang akhirnya hanya diterima oleh Barreskrim sebagai tumas. Artinya kalau nanti yang sidang ini tidak di pokok perkara, maka akan berlarut nanti di Barreskrim juga akan dikejar-kejar lagi. Kenapa? Karena memang belum ada jawaban tuntas kalau belum masuk pokok perkara sampai vonis yang inkrah bahwa status ijazah ini seperti apa. Memang kasus ini bukanlah terkait 263, 266 atau terkait pemalsuan dokumen, tetapi fokusnya adalah fitnah dan pencemaran 311, 310 KUHP yang dengan rezim KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diadopsi dengan pasal 433 dan 434 KUHP. Tapi lagi-lagi objek masalahnya tetap ijazah. Jadi Saudara Joko Widodo merasa direndah-rendahkan dan dihina sehina-hinanya karena ijazahnya disebut palsu. Karena itu dalam proses ini nanti akan ada pembuktian bahwa ijazah itu dibuktikan asli. Kalau tidak bisa dibuktikan ijazah itu asli, tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran. Dan proses pembuktian itu sebenarnya kepentingannya bukan hanya bagi terdakwa yang hari ini bersidang, juga bukan hanya bagi Joko Widodo selaku pelapor, tapi bagi kita seluruh rakyat. Dan ini menjadi perhatian nasional. Kenapa? Ini melibatkan seluruh instrumen lembaga untuk menghasilkan kepemimpinan nasional, dalam ini presiden. Bahkan kawan-kawan kami, Bu Dr. Leoni, Pak Lukas Warso, dan Bang Samsudin Alimsyah melalui Bon Jovi, itu sudah sampai mendapatkan salinan ijazah dari 3 otoritas. KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, dan KPU RI. Yang ternyata salinan ijazah itu juga memiliki ciri-ciri yang identik,
yang dipersoalkan oleh masyarakat. Jadi apa? Ini selembar dokumen dengan foto ijazah lelaki berkumis tipis, berbibir tebal dengan kacamata. Yang ini sudah banyak menyatakan tak lazim, bahkan aneh ada foto ijazah berkacamata. Saya kira itu pengantar dari saya, dan untuk selanjutnya sebelum ke tim lawyer yang lain, kita dahulukan Pak Sunarko ya sebagai sesepuh kita. Kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Sunarko, dipersilahkan, monggo Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pertemuan, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih saya dikasih kehormatan untuk berbicara. Saya ini rakyat jelata, dan kalau menjadi aktivis juga boleh. Sebagai rakyat jelata, kami ini nggak buta. Walaupun saya ini awam dengan hukum, banyak rakyat jelata itu juga yang berkumpul dan berteman dengan saya. Kami tidak buta dan pelaksanaan atau implementasi pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Yang kira-kira kesimpulan kasarnya lebih banyak hukum hibahnya daripada hukum positif dan tertulis di buku. Nah, karena itu kalau sekarang saya izin Pak Narko mungkin agak didekatkan, suaranya kurang. Nggak apa-apa. Karena itu kalau pagi ini saya diajak ikut kumpul di sini, memang fokusnya pada masalah klaim atau gugatan ijazah palsu Jokowi. Ya, orang mengatakan diduga, saya mengatakan itu palsu. Jadi kalau ada yang mau melaporkan dan saya diusut lagi, saya juga nggak apa-apa. Kalau sudah dikatakan 99,99% berdasarkan penelitian ilmiah palsu, yang kan yang 0,sekian persen itu punya Allah. Nah, bukan hanya itu saja. Selama ini juga kita melihat penegakan hukum itu dagelan. Di kasus kilometer pembunuhan mengawalnya Habib Rizik itu dagelan. Bahkan sempat yang mati dibunuh itu dibilang tersangka itu awalnya. Aneh nggak? Karena udah dibalik karena terpaksa dia membunuh. Kemudian hanya dianggap sebagai bela diri. Kasus Sambo yang membunuh anak buahnya itu juga ada gelang. Belum lagi Kanjuruhan. Kemudian dan juga kebiadaban pemerintah ini yang tidak ditindaklanjuti secara hukum. Itu kematian hampir 1000-an orang petugas KPPU dan lain sebagainya. Terakhir masuk kasus ini. Saya dan teman-teman, ya saya pribadi saya bertanggung jawab memperkirakan kalau ini dibiarkan, negeri ini jadi negeri barbar dan mungkin pecah belah ke belakang nanti. Saya rasa kalau negeri ini pecah, saya dosa sama bapak ibu saya atau nenek saya yang mendirikan negeri ini atau founding father negeri ini, dan berdosa kepada generasi berikutnya, notabene anak cucu kita gitu di Indonesia yang katanya negara yang berdasarkan Pancasila cuma omongan doang. Di negara komunis hukum lebih tertib daripada negara katanya negara beragama. Tapi yang jelas kami rakyat sudah melihat bahwa pelaksanaan hukum selama ini yang berjalan, terutama di era 12 tahun ini, era Jokowi dan era Prabowo ini, hukum hanya buat alat oleh pemerintah untuk menekan rakyat. Banyak sekali. Dan kami mengkhawatirkan kalau ini kita diam saja, ya rakyat yang akan membuat hukum sendiri di jalanan. Rakyat akan membuat hukum sendiri di jalanan, dan itu banyak. Dan itu banyak negara yang lalu terjadi. Dan biasanya dampaknya itu luar biasa, dampak kemunduran dan kehancuran ini. Ya, kita lihat aja revolusi Bolshevik dulu di Rusia, berapa juta yang mati. Revolusi komunisnya mau didong karena pemerintahnya yang korup dan semenang-menang dan lain-lain. Belum lagi yang terakhir ini di beberapa negara yang terjadi. Karena itu kalau di sini saya ikut dalam tim aktivis, ikut mendukung tim hukum
yang menangani masalah ini, kita minta ini bisa menghentikan pelaksanaan penegakan hukum yang amburadul, yang kacau balau yang selama ini berjalan. Itu satu. Kalau ini bisa tegak jalan, kita berharap ini bisa menghentikan pelaksanaan hukum atau pelanggaran hukum amburadul yang sesuka-sukanya pemerintah atau penegak hukum. Saya kadang sesuka-sukanya. Dan kemudian kita juga berharap negeri ini punya pegangan yang jelas. Ada peraturan itu dibuatnya berdasarkan penelitian dan pengalaman segala macam. Persyaratan seseorang itu untuk menduduki jabatan itu harus memiliki apa? Dalam hal ini diploma atau ijazah. Kalau ini ada orang menipu yang lain saja, ini kan menyangkut rasa keadilan. Saya yakin di sini semua kalau diperlakukan tidak adil tidak suka, kecuali orang gila. Ya kalau ada orang yang suka diperlakukan tidak adil itu orang gila. Saya tidak suka itu. Dan banyak warga negara lain, yang mungkin saudara-saudara kita, yang menuntut ilmu dengan serius untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan jabatan dengan benar. Sulit sekali. Bahkan di fitnah seperti yang sekarang ini. Ada penipu, tidak punya ijazah, mendapatkan kedudukan yang seperti ini, dan menikmati fasilitas negara, fasilitas dari uang kita, gaji, fasilitas segala macam dan sebagainya. Ini kan ketidakadilan yang menyolok mata. Jadi singkatnya saja, rakyat itu membutuhkan keadilan yang ditegakkan dengan benar oleh pemerintah. Pemerintah punya tangan, punya instansi penegak hukum, mau polisi, mau kejaksaan, mau kehakiman, sekarang sampai komisi judisial ini. Itu yang kita uruskan. Kalau urusan kita kurang makan sebetulnya nggak ada masalah. Kita udah biasa, apalagi di Indonesia kurang makan berapa. Tapi kalau ada keadilan yang diinjak-injak, kemudian pemerintah melalui tangan-tangan yang bertanggung jawab diam saja, bahkan ikut menghancurkan keadilan itu. Saya kalau rakyat mau merebutnya, saya rebut. Sesuanya apapun nih. Dalam hal ini mungkin regulasi rakyat yang menggunakan keadilan. Walaupun itu tidak diinginkan, tapi kalau memang harapannya ya dengan omong-omong ini betul-betul aparat itu menegakkan keadilan hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Budi. Jadi simpulnya rakyat membutuhkan keadilan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan sebagainya, bukan omong uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarto dan rekan-rekan yang lain di media, karena setelah kita menyampaikan, kita juga menerima pandangan dari Komisi Yudisial tentang apa yang kita laporkan atau permintaan aspirasi kita ini. Kita juga mengingat ini hari Jumat ini. Baik, selanjutnya kepada Pak Samsir Jalil, Sarjana Hukum, Majelis Hukum, untuk bisa menyampaikan pandangannya. Yang saya hormati Pak Mulyadi, Pak Agus, Pak Sunarto, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama seperti yang juga sudah disampaikan Bapak Ahmad Rusidin tadi, kami berterima kasih diterima di tempat ini. Dan tadi dikatakan di hari libur ya, ya mohon maaf untuk itu karena kami ini merasa hal ini sudah tidak kelihatan lagi mana hari kerja, mana hari libur. Jadi kadang-kadang untuk memperjuangkan, untuk menegakkan keadilan di negara ini saat ini sudah tidak jelas lagi mana yang hari kerja, mana hari libur, mana siang, mana malam. Karena bagian dari teman-teman kami ini juga sudah ada yang hidupnya sudah tidak normal lagi sebagai manusia merdeka. Sudah ada yang sudah dihukum tadi seperti yang disampaikan Pak Ahmad Rusidin. Bapak,
Bapak-bapak dari Komisi Yudisial, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 1 bagian ketiga itu disebutkan kalau negara kita adalah negara hukum. Tentunya kita harus menegakkan hukum di sini. Kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kejahatan, pemalsuan, tentu orang itu yang dihukum, bukan orang lain. Nah, ini udah kenyataannya pada saat tadi udah disebutkan, udah ada 2 orang yang sudah kena hukum, yaitu Bambang Nur dan Babang Tri dan Gus Nur. Tentu seperti tadi disampaikan Pak Ahmad Husinuddin, saat ini sedang berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu sedang mendakwa di saudara Dr. Tifa Zia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo. Mereka udah selangkah lagi itu untuk mengikuti jejak dari Gus Nur dan Babang Tri. Untuk itu masalah yang jadi pokok perkara yang kita sungguh-sungguh datang ke sini adalah masalah dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo. Masalah ijazah palsu, dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini sudah sekian lama, Pak Indadi, Pak Agus. Jadi pada substansinya, pokoknya, ini masalah sangat penting bagi kita, nggak melihat yang sudah, tapi generasi ke depan yang mereka tidak, masih saat ini masih bertanya-tanya, apa benar seorang yang menduduki posisi presiden ijazahnya palsu? Itu pada saat ada sampai pada cucu-cucu saya, nggak usah sekolah susah kan? Udah nanti tinggal beli aja bisa jadi presiden, bisa jadi apa. Hal ini harus kita selesaikan. Nah, untuk itu, Bapak-bapak sekalian, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini, itu proses yang terjadi dalam untuk mendapat jabatan, untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat fasilitas, itu semua adalah proses transaksional. Kita mau ada lagu malah mau jadi pegawai harus pakai uang, semuanya pakai uang. Jadi itu bukan rahasia umum lagi. Malah seorang Profesor Mahfud MD, dia menyampaikan hampir semua kegiatan yang urusannya dengan bernegara itu transaksional. Jadi untuk itu, karena saya dibatasi waktu juga sama Pak Ahmad Husinuddin, karena cuma juga saya yang bisikin tadi. Kalau proses untuk persidangan di Jakarta Timur ini, Bapak-bapak Komisi Yudisial yang mengawasi kinerja daripada para hakim, sebenarnya saya mestinya sudah percayakan, tapi sedikit saya spill aja. Kami ini Pak, di pengacara ini, di proses pengacaraan ini pun kami sudah mulai disingkir-singkirkan Pak. Karena memang ya kami ini mungkin di mata mereka adalah orang-orang yang sangat memberatkan mereka untuk meloloskan keinginan mereka. Kami sudah baca itu, tapi tentunya tidak bisa saya sebutkan. Untuk itu, kegiatan usaha dari Bapak-bapak Komisi Yudisial ini, kalau biasa saja, saya pikir tidak akan dapat mengalahkan mereka, Pak. Ini harus usaha yang luar biasa, Pak. Karena memang proses hukum yang sedang terjadi sekarang adalah proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu pun banyak hal-hal yang memang menjadi perbincangan di masyarakat. Kenapa bisa begini? Dalam satu pokok aja Pak, dalam proses pengadilan. Kalau
misalnya perhatiannya diterima, perkaranya selesai. Yang pokok adalah seperti tadi disampaikan Pak Hasan, kita harus dapat menyelesaikan masalah, dan Pak Sunarko juga tadi, agar sudah cukup kita menghentikan orang-orang yang sudah menderita dalam perkara dugaan ijazah palsu ini. Tapi tentunya seperti juga saudara Joko Widodo yang kemana-mana bilang saya akan hadir di pengadilan nanti, arah untuk tidak hadirnya itu pun juga sudah kelihatan. Jadi 2 kali saya katakan peran serta dari Komisi Yudisial untuk mengawasi para hakim ini dalam proses untuk membuka perkara ijazah palsu ini harus luar biasa. Dan tentunya kami juga himbau kepada masyarakat, tentunya kita kawal sama-sama agar betul-betul yang namanya proses penegakan hukum untuk pencapaian kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat kita di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsud Jalil, salah satu tim kuasa hukum dari tim advokasi. Kita bergantian dari aktivis. Kami persilakan Bu Menuk Wulandari dari Aliansi Rakyat Menggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kotinudin. Perkenalkan Pak, namanya saya Menuk Wulandari, saya dari Aliansi Rakyat Menggugat, dan saya adalah seorang ibu-ibu yang peduli kepada nasib bangsa ini. Mengenai kasus ijazah palsu, saya hanya menghimbau, dan sebelumnya biarkan saya menerangkan, kalau kita ini semuanya tuh ada di titik nadir, Pak. Kami ini sepertinya susah untuk percaya kepada hukum yang ada di negeri ini, karena sudah banyak kasus-kasus itu dimenangkan oleh uang, Pak, dan kekuasaan. Tapi saya hanya mohon kepada Bapak, saya di sini bukan untuk atas nama anak-anak saya aja, tapi saya juga di sini untuk berjuang untuk semua, untuk demi masa depan bangsa ini. Saya hanya ingin, tolong Pak, bagaimana caranya untuk para hakim dan jaksa yang mengawal kasus ini. Kami hanya minta hak kami sebagai rakyat untuk tahu atas keabsahan dari ijazah palsu, ijazah yang diduga palsu Pak Jokowi. Karena banyak sekali yang saya lihat sekarang mulai banyak tekanan-tekanan dan keanehan-keanehan yang saya takut malah nanti akhirnya membuyarkan masalah yang substansinya. Jadi kepada Bapak, mohon Pak, tolong kembalikan lagi kepercayaan kami kepada para hakim agung yang sebetulnya negara ini mau dibawa kemana adalah tergantung dari para hakim di sini. Tapi kami sebagai Ibu Pertiwi yang melawan, kami ini adalah garda terakhir dari negeri ini. Kami keluar karena kami merasa ada yang tidak beres, dan kami tidak akan pernah bisa diam apabila ini akan terus berlangsung, dan tidak akan pernah bisa diam selama anak cucu kami itu tidak mendapatkan suatu kenyamanan atau kepastian. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, jadi ini seperti early warning. Kalau ibu-ibu yang biasanya masak saja sudah keluar dari rumah dan bicara, berarti ini negara sudah dalam kondisi bahaya. Gitu. Terima kasih Bu Menuk. Selanjutnya kepada Pang Azam Khan dari sisi lawyer. Nanti ada lagi info Pak Mul, nanti 2 lagi ya, nanti dari Pak Ismet, dan terakhir nanti dari Bu Kurniatri Royani. Setelah itu kami ingin tangkapkan dari Pak Mul. Kami persilakan Pak Azam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majen Narko, rekan-rekan yang sudah Mbak Medi. Jadi kepada pimpinan, saya cuma mencoba untuk menjelaskan proses ini memang bergulir sudah lama. Apa yang dijelaskan tadi oleh Bang Aka ya, mulai tahun 2022 tentang penanganan proses perkara Gus Nur dan Bang Bantri, yang itu pun juga tidak bisa dibuktikan, dan munculnya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang pada saat itu juga kita berkiriman surat kepada Humas UGM dan dijawab oleh UGM, dan selanjutnya kita datang ke Jogja
dan ke UGM, dan termasuk juga salah satunya Mbak Kurnia yang hadir juga di dalam itu, dan dilanjutkan juga ke rumah Joko Widodo dan diterima. Cuman dia mengatakan saya akan tetap hadir di persidangan, tapi fakta-fakta itu ternyata setelah kita melihat ini kemarin di PN Timur perkara nomor 301 Dr. Tifa itu JPU membacakannya itu justru malah laporan itu dilakukan oleh seorang Kompol Syarif yang kemungkinan itu akan tergeser. Joko Widodo tidak akan hadir di situ dengan mengarahkan pada kasus belum masuk pada materi sudah ada penawaran RJ dari Ketua Majelis Hakim. Ya, itu boleh sah-sah saja dan akhirnya dilakukan sebuah perlawanan. Lanjut aja itu. Namun memang berangkat dari sini pimpinan Komisi Yudisial, kalau kita mengacu pada runtun aturan-aturan yang ada, kita lihat putusan MK aja 105, hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik dikuatkan dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 18 ayat 2. Rakyat berhak memperoleh informasi publik secara luas terhadap pejabat negara, mulai dari bupati sampai presiden dan wakil presiden yang nggak jelas ini, gitu loh ya. Nah, artinya apa? Wakil presiden yang nggak jelas saya katakan itu masih melanggar PKPU, Undang-Undang 17 itu pemilu, belum 40 tahun dia masih duduk dipaksakan dengan segala cara, dan akhirnya juga Ketua MK mendapat ya putusan kode etik yang parah sekali, tapi tidak dilanjutkan prosesnya. Nah, selain daripada itu juga, maka kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F itu menguatkan konstitusional publik untuk mengetahui pejabat itu. Ditambah lagi Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Negara ini ada karena rakyat, negara ini berdaulat karena rakyat. Gitu ya. Dikuatkan dengan ayat 3 yang tadi dijelaskan oleh Mas Samsir, bahwa hukum itu sebagai panglima, semua ini dibubarkan oleh satu orang keluarga yang dari Solo ini. Nah, artinya apa? Satu lembar ijazah ini membuat gaduh yang luar biasa. Ya, semua institusi diadu domba, rakyat diadu domba. Semua bahkan mantan-mantan TNI pun terlibat di dalamnya untuk mengetahui. Tapi ini tidak peduli gitu loh ya. Yang menjadi bahaya nanti bahwa proses sidang ini ternyata tidak hadir dari aduan khusus, yaitu yang melaporkan. Tadi sempat disinggung juga oleh Aka, Bang Ahmad Kuzinudin. Gitu. Ya memang poinnya pasal 310-311 yang sekarang yang baru KUHP yang baru ini 1/2023 itu 433 dan 434. Nah, tapi ini kan dikembangkan pada proses perkara yaitu ITE pasal 32-35 yang sengaja ingin menjerat. Gitu loh ya. Namun selain daripada itu ada satu hal yang kami lihat dengan perjalanan dari kelompok kita ini yang cukup jelas, jujur, berani, tegas, pro bono juga tanpa ada bayaran dan melayani bukan jasa ini kita. Tapi ternyata ada penyusup-penyusup yang sengaja ingin memecah belah kelompok-kelompok advokat ini. Nah di sini maksud saya peran KY dalam hal bukan cuma urusan masalah hakim, tapi hal-hal lain juga yang perlu juga disampaikan. Bahwa sepatutnya negara ini memang dipimpin oleh manusia-manusia jujur, manusia-manusia yang memang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 2, bahwa negara ini tuan rumahnya adalah rakyat, bukan pejabat atau siapapun. Dan Anda lihat sekarang bagaimana dipertontonkan dengan penangkapan salah satu petinggi polisi yang terjadi MBI dan sekarang ada perlawanan juga. Ya, cukup pimpinan tertinggi dan jangan diperluas dulu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya kepada Pak Ismet yang juga berkenan hadir, kami persilahkan. Dipecat dulu Pak Ismet. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'du. Yang saya hormatin Ustadz Kuzinudin dan Bapak Pimpinan Komisi Yudisial pada kesempatan kali ini dan rekan-rekan semua. Saya pikir ini jadi hal yang
menjadi catatan besar dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, bahwa kasus keabsahan ijazah Jokowi ini sebagai mantan Presiden Indonesia bisa dibilang sebagai tragedi nasional. Ya, disebut seperti ini karena yang dipersoalkan adalah seorang mantan presiden. Yang kedua, objek masalahnya adalah sebuah ijazah yang menjadi dokumen penting dalam dunia pendidikan. Dan ini sebenarnya kan soal ijazah ini soal yang sangat sederhana gitu. Tetapi kenapa pada kasus ini Jokowi membuat ini menjadi berlarut-larut? Ya. Kan sangat sederhana itu, tinggal tunjukkan ijazahnya kalau memang itu ada. Sehingga tidak menjadikan anak bangsa ini bersiteru yang membuang energi yang harusnya bangsa ini semakin diperbaiki, semakin maju, tapi justru akhirnya menjadikan bangsa ini pada sebuah titik nadir ya, yang sangat menyedihkan. Jadi saya pikir ini harus dituntaskan oleh seluruh komponen bangsa ini bahwa betul tidak Jokowi memiliki ijazah tersebut. Ya. Dia memiliki ijazah asli saja dengan melakukan tindakan yang seperti ini, itu adalah sebuah kejahatan sebetulnya, ya, menjadikan anak bangsa bisa terbelah seperti ini. Ya, dan ini menjadi contoh yang sangat buruk di dunia Indonesia maupun dunia internasional, dan menjadi ejek-ejekan di dunia internasional. Nah, ini yang tidak kami inginkan, bahwa bangsa besar ini menjadi bangsa yang sesungguhnya religius, kok diperlakukan seperti oleh satu orang yang seharusnya bisa menjadi contoh yang baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Iswat, dan terakhir Bu Kurnia Triroyani. Silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak komisioner dari Komisi Yudisial dan rekan-rekan sekalian, ketua kami TAKA yaitu Ustadz Ahmad Qasimuddin, dan rekan-rekan sekalian, juga tak lupa kepada ayahanda kami Bapak Jenderal Sunarko yang setia selalu mendampingi, dan emak-emak sekalian yang memang merupakan garda terdepan pada hari ini dalam perjuangan. Bapak komisioner yang saya hormati, perkenalkan saya Kurnia Triroyani, satu dari 3 TPUA yang tersisa ada di klaster 1 sebagai tersangka daripada laporan saudara Joko Widodo terhadap pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya yang ada di klaster 1. Klaster 2 hari ini sedang menuju ke peradilan, di mana yang pasti saat ini sedang berlaga itu adalah Ibu Tifauzia Tiasuma di bawah perkara nomor 300 PIT B 2026 PNJKT PST. Sedangkan untuk saudara Roy Suryo, di mana perkaranya adalah 301, itu belum disidangkan dikarenakan beliau masih berjibaku di Prapit. Dan ini koron kabarnya Prapit yang kedua. Bapak sekalian, kami datang kemari tentu saja bukan tanpa maksud. Sebagai orang yang langsung merasakan efek daripada status tersangka ini, saya ingin mengatakan bahwa pada hari ini mungkin tidak ada tempat yang paling tepat, salah satunya adalah mendatangi Komisi Yudisial. Dan kebetulan kami mendapatkan anugerah ya, bahwa Ketua Komisi Yudisial ini tidak lain adalah pejuang kami juga di masa lalu bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan ini menjadi jalan paling kuat serta makin tegas untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan melalui pengawasan hakim, melalui pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku, marwah, dan tentu saja martabat hakim. Kami mengatakan hal ini, mengapa? Karena ada adagium yang sangat terkenal. Quis custodiet ipsos custodes, yang artinya siapa yang mengawasi para pengawas. Hakim ini adalah pengawas moral, tapi mereka juga manusia, walaupun kita telah memberikan pangkat kepadanya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Fakta membuktikan banyak hal-hal terjadi penyelewengan dan ketidakadilan yang akhirnya tidak mencapai daripada tujuan keadilan itu sendiri, yaitu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami ingin mengatakan bahwa ini perlu sekali diawasi, karena setelah seseorang berani mentersangkakan seseorang, maka sudah sewajibnya orang tersebut memperjuangkan keadilan itu dengan sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu kami sebagai orang yang paham hukum, kebetulan saya juga pengacara, saya ingin mengatakan, dan kawan-kawan saya yang lain adalah pelapor, dan ini harusnya dilindungi oleh Undang-Undang PSK, yaitu Undang-Undang pasal 10 ayat 1 dan 2 itu,
dan ternyata tetap gelabrak juga. Sedangkan saya sebagai pengacara dilindungi Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ini mengharapkan adanya semacam benar-benar pengawasan melekat dari Komisi Yudisial. Ini setara dengan nemo judec in causa sua, yang artinya tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Artinya bukan berarti kami tidak percaya, tetapi curiga boleh dong Pak. Ya kan, karena berdasarkan fakta yang ada, hakim-hakim kita masih tetap dan akan terus diawasi oleh Komisi Yudisial. Terakhir kami menyampaikan bahwa kekuasaan itu harus mengikuti keadilan dan bukan mendahulinya Pak. Faktanya negara ini kita memang berpancasila, tetapi semua adab-adab etika timur itu sudah banyak yang tidak lagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang saya harapkan sebagai seorang tersangka, karena ada indikasi bahwa keadilan itu takut tidak akan mencapai tujuannya. Kalau di hari-hari yang lalu mungkin boleh dikatakan Komisi Yudisial tidak terlalu rajin atau mungkin ada di situ, maka hari ini dengan kedatangan kami memohon dengan sangat, seperti yang saya katakan tadi, kebetulan ketuanya adalah pejuang, maka kami sangat berharap bahwa Komisi Yudisial pada hari ini akan bersungguh-sungguh untuk mengawasi. Karena perkara ini bukan saja mendapatkan perhatian daripada publik yang luas, nasional maupun internasional, tapi merupakan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kami sebagai penegasan Pak Jadi, kenapa sih butuh sekali dalam konteks etika moral hakim yang mendapat label yang mulia ini perlu diawasi? Dasar pemikirannya sederhana. Hakim yang tertinggi di Republik ini adalah hakim yang menghakimi perkara konstitusi. Hakim yang menghakimi, mengadili perkara konstitusi adalah hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan telah diketahui oleh publik, terbukti secara sah dan meyakinkan 9 hakim saja di Mahkamah Konstitusi melanggar etik untuk mengeluarkan putusan 90 yang menyebabkan Gibran Rakabuming Raka bisa lolos ikut Pilpres 2024 yang lalu. Apalagi hanya 3 pengadilan, bahkan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apalagi hanya seorang hakim pada Pengadilan Jakarta Selatan yang mengadili pra peradilan. Jadi ini yang menjadi latar. Dan mohon maaf karena koordinator litigasi kami hadir, Bang Peter Celestinus, mohon izin untuk yang terakhir agar beliau bisa berkenan menyampaikan. Bang Peter sebelah kami. Sebelahnya Pak Narko, nah mungkin bisa mic-nya. Ini koordinator litigasi kami. Pak, silakan Pak Peter, saya sampaikan Bang, tadi kami sudah menyampaikan aspirasi sehubungan dengan permohonan kita agar bisa ada pengawasan dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini, juga kepada pimpinan KPK, pimpinan Komisi Yudisial. Jadi kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kami punya kegelisahan, ketakutan juga, dan juga masyarakat pada umumnya, terutama para pencari keadilan. Hari-hari ini masyarakat ingin tahu apa yang akan terjadi dalam perkara di mana seorang mantan presiden, yaitu Jokowi, dalam posisi sebagai pencari keadilan. Dalam perkara dia mencari nama baiknya melalui kasus pencemaran nama baik dengan terdakwanya adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita punya pengalaman buruk dengan Jokowi ini, terutama ketika pada tahun 2023 permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu untuk mengubah pasal tentang batas umur minimum calon presiden dan wakil presiden. Dan kita tahu, bahkan terbukti, Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan cara yang sangat brutal. Mengapa kita katakan brutal? Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, 2 hakim konstitusi dalam dissenting opinion yang membuka borok
bagaimana dengan mudahnya lembaga yudikatif tertinggi diintervensi melalui nepotisme. Dan akibat dari itu, Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekelas Mahkamah Konstitusi saja diintervensi. Nah, kami khawatir dalam perkara Dr. Tifa, Roy Suryo di Pengadilan Jakarta Timur, bahkan sekarang pra-peradilan di Jakarta Selatan, bisa saja itu terjadi. Karena itu pengadilan paling bawah. Karena itu kami berharap dan sangat mengharapkan Komisi Yudisial dengan segala kewenangan yang dimiliki, jaringan yang dimiliki, supaya memantau, mengawasi secara dan harus diberikan prioritas. Karena segala hal bisa terjadi. Bahkan sudah ada desas-desus, bisik-bisik di tengah masyarakat, bahwa sekarang ini mulai terjadi sejumlah skenario, bagaimana caranya supaya perkara ini tidak sampai diperiksa pokok perkaranya. Dan manuver-manuver itu sudah mulai kelihatan. Jadi kegelisahan, keresahan, bahkan ketakutan hampir semua masyarakat ketika berperkara melawan penguasa atau pengusaha, ketakutan itu selalu muncul karena dengan mudah dibelokkan. Hakim dengan mudah diintervensi, hakim konstitusi diintervensi, apalagi hanya sekedar hakim pengadilan negeri. Ini yang kami semua dari tim advokasi ini, selain kami melakukan pembelaan di persidangan, ini kan cara-cara non litigasi yang kami lakukan, dan kami minta supaya Komisi Yudisial memberikan prioritas dalam perkara ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oh ya, silakan ya, Pak Yasin. Setelah ini cukup ya rekan-rekan. Iya, ya. Waktu 2 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami datang ke sini, kalau saya tidak panjang lebar, cuma mengingatkan kepada KAI bahwa Komisi Yudisial sebagaimana di pengawasan, pemantauan perilaku hakim, Bapak. Jadi kami berharap hakim-hakim yang ada di Indonesia, khususnya spesialis ya, yang berkaitan dengan perkara Jokowi, minta objektif, Pak, agar equality before the law bisa ditegakkan di semua pihak. Jangan sampai nanti ada intervensi-intervensi seperti tadi Pak Ketua dan kawan-kawan serta senior yang sudah sampaikan. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mul 2 lagi ya. Yang pertama Pak Aspardi, Bang Aspardi Piliang, dan nanti terakhir Bang Temi Mukwalinsang. Silakan Bang Aspardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya juga nggak terlalu panjang lebar ya. Saya sedikit bernostalgia. Ini maaf pimpinan, saya adalah salah satu aktivis 98. Jadi salah satu reformasi adalah Komisi Yudisial, ya pimpinan. Jadi pada saat itu saya terima mahasiswa. Saya sudah melahirkan atau membuat organisasi yang namanya Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, yang ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi apa yang saya pantau pertama adalah pengadilan Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Jadi pada tahun sini 2026, jadi kasusnya juga berhubungan dengan Presiden. Jadi saya tidak tahu, ini mohon kepada pimpinan KAI bahwa apa sih nanti langkah-langkah yang akan dilakukan, seperti contoh pengawasan, karena ada kewenangan dari KAI itu adalah mengawasi, memantau pada saat persidangan. Ada satu itu. Apakah kami bisa melihat seperti apa teknisnya mereka, KAI? Karena kami tidak selama ini belum melihat seperti apa kerjanya KAI untuk melakukan pemantauan di dalam persidangan terhadap hakim. Jadi itu yang kami tekankan kepada KAI, apalagi dengan kasus seperti pra-peradilan yang dilakukan di Jakarta Selatan. Kami nggak melihat tanda-tanda seperti apa. Jadi kami mohon kepada ya secara konkret untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses peradilan yang sangat viral ini. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan. Saya hanya menghimbau untuk KY belajar pengalaman kasus di Solo, Bambang Tri dan Gus Nur, bahwa pada waktu sidang Bambang Tri, ijazah tidak dibawa, hanya fotokopi ditunjukkan oleh jaksa, tapi hakim mengabulkan, bisa. Padahal kan yang pokok utama kan ijazah palsunya itu. Tapi belajar pengalaman itu kami minta untuk Pengadilan Jakarta Timur juga diawasi, jangan sampai hakim berpihak kepada Jokowi karena dengan segala cara dia lakukan saat ini. Terima kasih. Kami kembalikan dengan segala hormat kepada Pak Mulyadi, silakan. Urusan pimpinan kami telepon, beliau dari Mahkamah Agung, klarifikasi dan menuju ke sini. Kalau Bapak Ibu punya waktu, mereka akan menemui Bapak Ibu sekalian. Ya. Sedang perjalanan dari Mahkamah Agung ya, bagus ya. Ya, telepon. Ya. Ya. Baik, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari Komisi Judisial, saya Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, belum menjadi komisioner. Ya. Kami tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh abang kami Ustadz Ahmad Khosinuddin, Bapak kami Pak Majen TNI Sunarko, terima kasih Pak. Sini Abang Azam Khan yang udah tidak asing lagi bagi kami di sini. Pak Samsir, ya terima kasih. Dari Ibu Nunuk Wulandari, ya, Ibu Nunuk Wulandari dari Aliansi NUK ya, Ibu ya. Pak Ismet ya. Ibu Kurnia juga tadi menyampaikan. Pak Petrus Dalesinus, Pak Petrus ya. Dan Pak Yasin terakhir ya. Dan abang kami Pak Jimmy juga tadi. Dan abang kami yang dari UI, Bang siapa? Oh, Jik Biliang, orang awak berarti Pak ya? Sama orang awak Bu. Ambo Caniago di Tanjung. Nah. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan semua tadi, Bapak dan Ibu juga dari tim advokasi kriminalisasi akademisi aktivis ya, TKA. Memang tadi Abang Yasin ya menyampaikan bahwa tugas dan kewenangan KAI ya Bang ya. Pasal 20, benar yang Abang sampaikan tadi, bahwa Abang Piliang juga menyampaikan bahwa KAI ini lahir dari semangat reformasi 98. Kenapa pada saat itu ya ketidakpercayaan kita terhadap Mahkamah Agung pada saat itu, maka KAI lahir. KAI lahir bersama dengan Mahkamah Konstitusi, KPK pada saat itu, dan KAI. Itu adalah 3 lembaga yang dilahirkan lagi amanat reformasi. Jadi terima kasih kami ucapkan kepercayaan Bapak dan Ibu kepada Komisi Judisial dan datang ke sini. Kami tidak bosan-bosan menerima siapapun yang akan datang ke kami untuk melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Jadi kewenangan kami di sini adalah dugaan pelanggaran kode etik Bapak Ibu hakim. Kalau terkait substansi, mungkin Bapak Ibu lawyer udah paham. Kalau terkait dengan apakah substansi material nanti, ada pengadilan lebih tinggi yang akan memeriksa. Kalau kita belum puas di putusan pengadilan negeri apapun hasilnya nanti, ada pengadilan tinggi. Tapi kalau dalam proses nanti Bapak Ibu menemukan ada dugaan pelanggaran kode etik
terhadap kasus Dr. Tifa yang nomor 300 di Jakarta Timur ini ya, itu nanti boleh dilaporkan lagi ke kami. Tentu dengan ada bukti ya, tentu dengan ada bukti. Memang tugas kami di sini adalah kami ketika kasus di Solo pernah juga. Di Solo kami juga memantau, tim pemantauan dari Jakarta memantau ke Solo. Kami beberapa kali ke Solo mengirim tim pemantauan. Dan untuk kasus di Jakarta Timur nanti tentu kami Pak Hapan nanti akan ke sini, Kabid kami yang mengawasi pengawasan hakim dan investigasi. Apabila beliau nanti menilai dari laporan masukan Bapak Ibu hari ini, kita bisa turun di lapangan, kami akan menurunkan tim ke lapangan untuk memantau kasus ini. Tugas kami adalah melihat apakah nanti memang ada dugaan persidangan itu pelanggaran kode etik, terutama hukum acara dan lain sebagainya. Kalau di luar peradilan nanti ada investigasi kayak apakah ada sesuatu di belakang putusan dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu punya informasi, silakan sampaikan ke kami secara online bisa. Secara online bisa kita melaporkan ke websitenya KY. Dan hari ini kita udah terima ya, Mas Hafiz. Kita udah terima hari ini tanggal 10 Juli kita udah menerima secara resmi permohonan untuk pemantauan. Dan ini akan kami analisis tentunya dan kami sampaikan juga kepada pimpinan bahwa Bapak Ibu sudah diterima. Salam dari Ketua dari Ibu Kurnia menyampaikan ketua kami adalah Pak Abdul Khair juga pejuang dulu ya, kami juga memahami hal itu dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua karena ada proses seleksi calon hakim agung, beliau tidak bisa menemui Bapak dan Ibu semua. Dari kami itu aja Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Hapan mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita sebelum sholat Jumat. Memang hari ini jam sholat Jumat Pak, karena kantor kita ini bukan libur tapi WFH, work from home atau work from anywhere. Jadi kalau kapan-kapan Bapak Ibu menerima, ya kami akan siap menerima Bapak Ibu. Ini dalam rangka efisiensi juga Pak. Dari kami 24 jam juga. Ya, 24 jam juga. Secara online kami bisa menerima laporan dan permohonan pemantauan 24 jam. Itu setiap hari akan dimonitor oleh tim kami. Di sini ada tim dari pemantauan. Dan nanti kalau misalnya ada dugaan pelanggaran kode etik, misalkan nanti Bapak laporkan beliau apa dugaannya. Tentu setelah persidangan ini selesai. Kalau seandainya sekarang, itu tetap kami proses pemantauan di peradilan. Dari kami, sekian. Terima kasih. Mari kita mengucapkan di hari yang berkah, masih di bulan Muharram ini, kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus setelah ini kami izin berfoto bersama dan langsung pamit karena kami juga sudah menjanjikan akan kompres. Jadi mungkin kami titip salam kepada komisir KPK. Sudah ada? Nanti kalau ketemu bisa, karena ini formulnya kan sudah kita tutup, jadi kita bisa pamit, mungkin titip salam lain waktu lah, karena kita ada agenda yang lain, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Demikian, kita foto dulu ya, sebelum pamit untuk kompres di depan dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman konferensi pers hari ini dengan Komisi Yudisial. Ada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dan Komisi Yudisial hari ini. Terlihat di depan. Susun dulu.